Salam jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur dalam ibadah online hari ini kita tetap juga bisa merayakan dan sekaligus bersyukur untuk HUT kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 tahun. Sebagai bagian dari bangsa kita Indonesia yang merdeka, mari kita rayakan HUT kemerdekaan negeri kita ini sebelum ibadah kita mulai. Untuk itu kami mengundang semua jemaat ambil sikap berdiri dengan hikmat. Mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat tetap berdiri, mari siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan dan dengarkanlah panggilan ibadah kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ibadah hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Allah Tritunggal, pencipta dan penebus, layak untuk kita hormati dan sembah. Mari kita nyanyikan pujian, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha
berilah hormat padanya. Maha mulia, berilah hormat padanya. Mari saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan, sehingga pada hari ini ketika kami datang, sekalipun dengan berbagai ketidaksempurnaan, kami tidak datang dengan ketakutan, melainkan justru datang dengan hati yang hancur dan penuh ucapan syukur, sebab Tuhan menunggu kami untuk menyatakan penyesalan dan pertobatan kami, bukan sebagai seorang hakim yang hendak membinasakan kami. Terima kasih oleh karya Yesus Kristus yang sudah menerima kami. Karena itu kami datang menyembah, memuji hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mari jemaat sekalian, dalam penyembahan kita kepada Tuhan, anugerahnya menarik kita makin mengenalnya. Nyanyikan pujian Mengenalmu. Wajahmu aku lihat hidupku dan karya tanganmu, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang wadaku menjadi penyembahmu. Bukan mataku lihat wajahmu, terkatu tidak kulihat hidupku dan karya tanganmu, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, wadaku untuk menjadi penyembahmu. Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, wadaku menjadi penyembahmu. Jemaat sekalian, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita.
ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tuhan yang beranugerah membebaskan bangsa kita dari penjajahan bangsa lain selama 75 tahun. Terlebih saat ini Kristus yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan si jahat. Mari kita nyanyikan Hanyalah Darah Yesus dan kemenangan bersama Yesus Tuhan. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darah-Nya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darah-Nya Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Yang dapat selamatkanku hanyalah darah-Nya Yesus. Darah-Nya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darah-Nya Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darah-Nya Yesus. Darah-Nya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darah-Nya Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Jemaat sekalian dimanapun, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Mari siapkan hati untuk menyambut firman Allah dengan pujian Ajarku Mengenalmu. Bahwa ku lebih mengenal
ajarku mengenalmu. Ada yang kubanggakan selain dirimu, tak ada yang kuinginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Aku ingin tinggal dalam pelataranmu. Aku ingin lebih dalam di hadiratmu. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk mempersiapkan hati menerima firman Tuhan. Bapa, berkati kami dengan firman-Mu, biar Roh Kudus mencerahkan pikiran kami dan membukakan hati kami, agar firman Tuhan ini bukan cuma kami dengar, kami tahu, kami kuasai, bukan cuma menghibur, menguatkan dan mengajar, tapi juga membentuk hidup kami. Sehingga di dalam hidup kami sehari-hari, di tengah kebingungan dan ketidakmengertian kami punya kekuatan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai Tuhan penyelamatku, bahkan ketika aku tak mengerti. Tuhan penyelamatku. Mari kita akan membaca dari Keluaran pasal yang kelima ayat 22, 20 sampai 24, kemudian lanjut ke pasal 6 ayat 1 sampai 12. Mari kita simak firman Tuhan berikut ini. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Ayat 24, tapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Pasal 6 ayat 1, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat.
Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita membaca sampai di sini saja. Saudara yang kasih oleh Tuhan, biasanya ya, orang yang paling menghargai sesuatu dan paling getol mencari sesuatu, itu adalah orang yang sedang kehilangan sesuatu itu. Sebagai contoh ya, biasanya orang yang paling mengerti kehadiran seseorang itu orang yang sedang terancam atau bahkan sudah kehilangan. Misalnya kehilangan pasangan, kehilangan anak, apalagi di masa pandemi ini saudara. Saya mengenal jemaat dan lingkar dalam hubungan saya, orang-orang yang kehilangan orang yang dikasihi. Biasanya ketika ada kedukaan seperti itu, ratap tangis, mengenang orang yang sudah pergi meninggalkan kita, itu meninggalkan kenangan yang dalam. Tapi beda, kalau orang itu masih sehat, kita masih bersama pasangan kita, bersama keluarga kita, bersama saudara kita, biasanya kita anggap ya setiap hari bakal ada. Nggak akan semenghargai, nggak akan semencari, nggak akan semengenang kalau kita sudah mulai kehilangan. Contoh yang lain saudara, kalau kita sedang sakit, biasanya kita akan paling menghargai yang namanya kesehatan. Orang kalau check up, kolesterolnya tinggi, sudah merah, biasanya akan lebih kuat untuk nahan nafsu makan. Tapi kalau kita masih sehat, masih muda, ya, nggak pernah check up atau check up clean, bersih, kita nggak peduli mau makan apapun, kita hajar aja ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang paling menghargai obat kanker. Nah, ketika misalnya ditemukan obat kanker, semua orang mungkin senang. Tetapi di antara semua orang senang, orang yang paling girang adalah orang yang sedang mengidap, bergumul dengan penyakit kanker. Kalau seandainya vaksin dalam tahun ini atau tahun depan ditemukan, vaksin COVID-19 ditemukan saudara, semua orang akan senang. Tapi mungkin yang paling senang adalah orang yang sedang bergumul dengan COVID. Orang yang ada anggota keluarganya sedang mengidap COVID. Saudara yang kasih oleh Tuhan, orang sakitlah yang paling membutuhkan dokter. Dan orang yang paling menghargai kesehatan adalah orang yang sedang terancam kesehatannya. Demikian pula, orang yang paling menghargai apa yang namanya keselamatan adalah orang yang tahu bahwa dirinya akan segera binasa, menuju kebinasaan. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang yang sakit itu pasti merasa butuh dokter? Apakah semua orang yang tahu bahwa dirinya akan mati dan menuju kebinasaan itu pasti menghargai yang namanya keselamatan? Belum tentu saudara. Kenapa? Karena ada kemungkinan kalau ada orang sakit tapi tidak merasa butuh dokter, dua kemungkinan. Satu, dia nggak tahu, dia nggak sadar bahwa dirinya sakit dan butuh penolong. Atau yang kedua, dia sakit udah terlalu lama. Mungkin sudah ke dokter macam-macam, bahkan sudah ke dukun, sudah coba obat-obatan herbal, sampai mungkin sudah tergoda pakai macam-macam. Sehingga kalau ditawarin lagi, dokter ini bagus, dokter itu bagus. Karena sudah mencoba berulang-ulang, hatinya itu sudah tipis, harapannya itu sudah pupus. Sehingga sudah nggak kehilangan harapan. Nggak percaya lagi kalau ada orang yang bisa nolong. Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang kita temukan pada nats yang kita baca. Kondisi seperti inilah yang dirasakan oleh orang Israel. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah menderita, sudah terlalu lama, sangat lama menjadi budak di Mesir. Mereka berdoa, sudah beratus-ratus tahun mereka berdoa, lepaskan kami ya Tuhan. Tapi nggak ada kelepasan, bukan? Dan malah yang terjadi adalah ketika Musa datang dan Musa menyampaikan kepada Firaun bahwa dia datang dan minta tolong budak-budak Israel di Mesir ini dilepaskan. Ya. Firaun bukannya melepaskan, orang Israel bukannya bebas, malah beban pekerjaan mereka ditambah. Jadi setiap hari mereka mestinya itu membuat batu bata dengan kuota tertentu, ditarget hari ini harus selesai berapa banyak batu bata. Kemudian juga harus mengumpulkan jerami ya untuk membangun. Nah, biasanya jerami itu disediakan. Tetapi ketika Musa datang kepada Firaun, Firaun bukannya membebaskan, malah menambah beban pekerjaan berat. Sehingga sebelumnya mengumpulkan jerami itu dibantu, sekarang mereka harus cari jerami sendiri. Sementara pekerjaan yang sebelumnya buat batu bata itu udah berat, sekarang ditambah lagi.
Otomatis saudara, mereka bukannya bersyukur malah mengeluh. Mereka marah, mereka menuduh Musa, kamu ini biang kerok. Dan bukannya semakin punya harapan sama Tuhan, mereka semakin kehilangan harapan. Apa itu Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Menderita sudah sekian lama. Tuhan penyelamat. Hah. Dan saudara, mata mereka, hati mereka, itu sudah tidak punya ekspektasi harapan apa-apa lagi sama Tuhan. Dan inilah yang paling berat saudara. Yang bergumul seperti ini bukan cuma orang Israel. Musa juga bingung. Nggak kalah bimbangnya, nggak kalah dahsyatnya kebimbangan Musa. Kenapa? Seperti yang kita baca tadi di ayat 20, 22, 20 sampai 24, Musa juga berteriak sama Tuhan, Tuhan, kenapa perlakukan orang Israel begini? Tuhan utus aku untuk membebaskan orang Israel. Tapi kenapa bukannya bebas, mereka semakin menderita? Tuhan kau tega. Aku harus bagaimana? Aku tahu aku bukan orang yang fasih bicara, tapi Tuhan janji. Tuhan sediakan Harun, Tuhan akan tolong. Tapi kenapa? Setelah aku ngomong yang terjadi malah kondisi makin runyam. Saudara bisa memahami perasaan ini? Apakah ada dari saudara yang bergumul dengan kondisi tengah pandemi, situasi ekonomi, pekerjaan, kesehatan, dan saudara berdoa, saudara sungguh-sungguh, dan sepertinya jawaban tidak ada. Semakin berdoa rasa bukan semakin terang, kok malah semakin penderitaan tambah-tambah aja. Saudara bisa bayangkan perasaan orang Israel dan perasaan Musa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Musa ini gak kalah bergumulnya. Karena dia dengan pekerjaan menjadi penyampai kabar buat Firaun bahwa Tuhan mau membebaskan umat. Itu bukan berita yang enak buat Firaun, saudara. Saudara pernah mau menyampaikan berita yang gak enak buat orang lain? Pernah mau menyampaikan berita yang kita tahu ini gak enak dan orang pasti cenderung akan menolak? Hati ini sudah gak enak, itu pekerjaan gak nyaman. Gak ada seorang pun akan iri dengan pekerjaan penyampai berita buruk. Dan saudara setelah menyampaikan, ditolak oleh orang yang mau dia tolong. Makanya kita menemukan Musa akhirnya berteriak, di mana pertolongan Tuhan? Yang berteriak bukan cuma orang Israel, Musa sendiri utusan Tuhan juga berteriak, di mana pertolongan Tuhan? Dan resiko ini juga menyangkut nyawa. Bukan cuma soal mental ditolak. Pada zaman itu, seorang utusan penyampai berita kalau raja tidak senang, ya utusan itu bisa dibunuh begitu saja. Saudara, sehingga dengan kondisi seperti ini kita bisa mengerti firman Tuhan hari ini akan menolong kita melihat kondisi ini sama seperti kondisi yang kita gumulkan hari ini. Dan berikutnya, pertanyaan kita juga mungkin adalah pertanyaan yang sama. Tuhan di mana? Tuhan mengapa? Tapi hari ini firman Tuhan akan menolong kita melihat bagaimana Tuhan menjawab. Dan inilah yang menjadi rahasia kekuatan kita untuk tetap beriman dan melihat bagaimana Tuhan penyelamat itu menyatakan karyanya buat kita. Saudara, Tuhan penyelamat. Kita mungkin belum bisa melihat. Kita belum bisa menyelami. Tapi bagaimana Tuhan penyelamat itu berbicara dan menolong umat Israel pada zaman itu dan Musa. Demikian pula hari ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan berbicara kepada saudara dan saya di tengah pertanyaan kita. Saudara, yang menarik begini. Ketika Tuhan menjawab, Tuhan merespon pertanyaan Musa itu tidak dengan memberikan jawaban menurut pertanyaan Musa, melainkan Tuhan langsung menyatakan dirinya. Ini yang menarik saudara. Saya mau mengajak kita langsung melihat kepada ayat yang ke-5 sampai 7. Itu adalah bagian yang kita baca tadi, adalah bagian jawaban Tuhan, janji Tuhan. Yang menarik adalah bahwa Tuhan memulai dengan menyatakan dirinya. Aku ini siapa? Aku ini Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ini berarti Allah perjanjian, Allah leluhurmu. Aku Yahweh, YHWH. Yahweh ini bukan nama Tuhan yang umum. Ini nama Tuhan perjanjian. Sama seperti kalau saudara yang sudah menikah, biasanya punya panggilan khusus kepada pasangannya, bukan? Dan panggilan itu tidak untuk umum, hanya untuk saudara dan pasangan saja. Ini tanda hubungan yang dekat. Tuhan menyatakan dirinya. Perkenalkan, ingat kembali, aku Yahweh. Aku menjadi Tuhanmu karena aku mengikat perjanjian dengan leluhurmu. Dan engkau adalah keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau anak-anakku. Perkenalkan, akulah Tuhan. Baru setelah itu, baru Tuhan memperkenalkan ada 7 hal yang akan dia lakukan untuk menunjukkan kesetiaannya pada perjanjian. Akulah Yahweh. 7 hal itu adalah yang pertama, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa Mesir.
Ini seperti yang Tuhan janjikan yang dibutuhkan. Aku melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Aku menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat untuk penganiayamu. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Aku akan menjadi Allahmu. Aku akan membawa kamu ke negeri perjanjian. Aku akan memberikannya menjadi milikmu. 7 janji ini. Saudara, kesempurnaan janji Tuhan ini akan ditujukan satu demi satu. Semua ini adalah keluhan orang Israel. Tapi Tuhan tidak memulai dengan keluhanmu ini ya. Tuhan memulai dengan lihat aku Allah perjanjian. Aku akan menepati janjiku. Ini. Kemudian ditutup lagi dengan akulah Tuhan. Tuhan memberikan dirinya sebagai jaminan. Dan saudara, ini dikasih oleh Tuhan. Ini akan menjadi perenungan kita hari ini. Bagaimana jawaban Tuhan ini memberikan kekuatan buat kita untuk menjalani hidup yang penuh pertanyaan. Kita sama seperti Musa. Kita sama seperti orang Israel punya 1001 pertanyaan yang mungkin jawabannya belum ada kita dapatkan sampai hari ini. Mungkin ada yang bertanya di tengah situasi pandemi kayak begini. Mengapa harus keluargaku yang mengalami ini? Jika ada orang yang terkena COVID-19, mengapa harus ada seorang ayah yang anaknya masih kecil, dia tulang punggung keluarga? Mengapa keluarga ini harus kehilangan ayahnya? Mengapa anak-anakku, aku sudah berusaha untuk membesarkan di dalam iman, aku mendoakan, tapi kenapa mereka bertumbuh tidak dalam iman yang diharapkan? Mengapa mereka menyakiti hati orang tua? Mengapa aku harus menderita seperti ini? Mengapa situasi ekonomi seperti ini? Aku sudah berjuang, aku berdoa, aku melayani Tuhan. Mengapa si ini mengalami perceraian? Padahal dia ini seorang yang aktif di gereja. Dia seorang yang berdoa, tapi kenapa dia punya pasangan seperti ini? Kenapa dia punya anak seperti ini? Dan 1001 pertanyaan lainnya, saudara. Sama seperti pertanyaan Musa, pertanyaan orang Israel yang kita nggak dapat dari Tuhan. Tuhan nggak jawab. Alasannya begini loh, aku punya... Tidak. Tapi saudara, inilah cara Tuhan menyatakan diri kepada kita. Tuhan tidak akan menjawab itu. Tapi Tuhan akan berkata kepada kita, aku Tuhan. Aku Tuhan penyelamatmu. Kenali aku. Dan hari ini kita akan merenungkan mengenai 3 rahasia kekuatan di dalam mengenal Tuhan sebagai penyelamat kita. Janji Tuhan kepada kita. 3 hal ini saudara yang akan memberikan kepada kita kekuatan bahkan ketika pertanyaan kehidupan kita belum terjawab sekalipun. Yang pertama adalah saudara, teologi kita, pengenalan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan akan menentukan rasa tenang di dalam menjalani ketidakpastian. Sedalam apa kita mengenal Tuhan akan menentukan bagaimana situasi hati kita di dalam menjalani ketidakpastian. Saudara, ada sebuah cerita ilustrasi tentang kompetisi melukis. Ada 3 pelukis yang masuk nominasi juara melukis dengan tema kedamaian hati. Nah, pelukis yang pertama itu menggambarkan lukisan pemandangan yang tenang, sejuk langit biru. Kemudian ada gambar burung terbang. Wah, kalau kita lihat gambar pemandangan kayak begini, terbayang ya, sepoi-sepoi, angin berhembus, suasana cerah, damai ya. Nah, kemudian gambar yang kedua adalah gambar seorang anak petani di sebuah desa yang sedang duduk di bawah pohon yang rindang setelah dia selesai bekerja siang. Dia istirahat siang, dia melepas penat di bawah pohon. Wah, gambaran itu saudara, itu tema damai. Bisa beristirahat dari jeri lelah. Bisa tidur, bisa istirahat, itu damai. Nah, bisa bayangkan ya suasana damainya ya. Tapi gambar yang ketiga saudara, adalah gambar yang jauh berbeda dari 2 gambar berikutnya. Gambar yang ketiga itu suasananya kelam gelap, awan bergulung-gulung gelap sekali. Kemudian digambarkan ada air, ada sungai, ada perairan yang laut, ombaknya bergulung-gulung. Kemudian ada pohon tumbang, ada pohon yang hampir tumbang, condong begitu. Dan kemudian digambarkan juga ada sarang burung, ada induk burung yang berteriak-teriak, dan anak-anak burung di bawah kepak sayap burung itu. Dan disebut temanya adalah damai. Damainya di mana? Damainya adalah pada situasi anak burung itu. Situasi segelap apapun, si induk burung itu menaungi anak-anaknya. Anak burung takut? Ya takut. Berteriak-teriak bersama induknya.
berteriak-teriak. Tetapi disebut damai karena dalam suasana yang menakutkan seperti itu mereka juga mengalami ketakutan, tapi ada sayap induk menaungi anak-anaknya, tidak sampai binasa. Saudara, gambaran lukisan yang ketiga ini mungkin lebih mewakili situasi hidup kita. Tuhan tidak menjanjikan damai dalam bentuk ketenangan seperti langit biru, atau seperti kalau kita bekerja pasti kita akan selalu mendapat hasil yang baik. Kalau kita beriman, beragama dengan baik, kita pasti juga akan selalu dilindungi. Bukan yang seperti itu. Tetapi mungkin kita juga dalam ketakutan, dalam teriakan, dalam air mata. Tetapi ada sayap Tuhan yang menaungi kita. Seperti seorang induk menaungi anak-anaknya. Saudara, jika kita mengenal Tuhan, kita adalah seperti induk yang seperti ini, yang berkata, yang menjanjikan kepada kita, engkau tidak akan binasa. Engkau akan melalui badai ini. Badai ini akan segera berlalu, tapi engkau harus menghadapinya. Aku tidak meniadakan badai, tapi aku mendampingimu dalam menghadapi badai. Karena penderitaan hidup saudara, itu sekali lagi, bukan ulah Tuhan. Itu adalah hakikat dunia yang berdosa, hidup yang berdosa. Tuhan bahkan bisa memilih untuk membiarkan kita, tapi Dia tidak membiarkan kita. Dan saudara, Tuhan yang seperti inilah yang kepada kita beriman. Jika kita punya pemahaman ini, kita tempelkan baik-baik bahwa Tuhan adalah Tuhan yang demikian. Dia yang lebih peduli kepada pertumbuhan iman kita, lebih daripada kenyamanan kita. Maka kita bisa percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang tidak dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan pertumbuhan iman, untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saudara, bukankah Tuhan berkata kepada orang Israel, akulah Tuhan, lihat baik-baik, baru lakukan mukjizat. Supaya yang dinyatakan adalah Tuhan. Sebab jika Tuhan tidak menyatakan dirinya, orang Israel, dan kita tahu ya, kita yang sudah mendengar firman Tuhan lama, kita bahkan tahu setelah menyatakan dirinya pun, orang Israel itu punya tegar tengkuk yang luar biasa, keras kepala, mengalami berbagai mukjizat Tuhan, toh enggak bertumbuh dalam percaya pada Tuhan. Dan Tuhan amat sedih. Tuhan menyatakan dirinya, akulah Tuhan, ini yang utama. Dan lihat karya-karyaku. Bukan ini karyaku, percaya pada karyaku, tapi percayalah padaku. Saudara, hari ini, saudara dan saya tidak lepas dari kebingungan dan pertanyaan. Tapi di dalam menghadapi ini, pengenalan kita kepada Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Seperti apa teologi kita, pengenalan kepada Tuhan akan menentukan rasa tenang di dalam menjalani ketidakpastian. Yang kedua, saudara, penyelamatan Allah itu berdasar pada anugerahnya, bukan pada respons kita. Kalau kita lihat Musa maupun orang Israel, responnya apa? Berteriak, Tuhan sudah nggak berharap, nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Menolak, tapi Tuhan tidak pernah merespon berdasarkan reaksi dari Musa atau orang Israel. Kalau kita bertemu dengan orang, responnya jelek, biasanya hati kita ikutin respon orang itu ya, orang itu jahat ya, omongannya ketus, mood kita ngikutin ya, lu berani jahat, kok bisa lebih jahat. Tapi kita bersyukur Tuhan bukan seperti itu. Orang Israel nggak punya iman, Musa penuh kebimbangan, tapi Tuhan berkata, aku mendengar erangmu, aku peduli, aku mau menyatakan keselamatan, karena aku yang mengikat perjanjian. Bukan kamu yang memulai, aku yang memulai. Dan saudara, ini memberikan ketenangan buat kita, bahwa Tuhan tahu betul teriakan kita, Tuhan tahu betul gundah gulana hati kita, dan Tuhan tahu betul kelemahan iman kita. Tapi keselamatan kita, pertolongan dari Tuhan, itu bahkan bukan berdasar pada iman dan doa kita, pada anugerah Tuhan. Pada anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini memberikan pengharapan besar, bahkan jika saudara sudah tidak mampu berdoa. Saya bukan berkata bahwa doa dan iman kita tidak punya pengaruh. Tuhan akan memakai iman kita di proses dan doa kita untuk menolong kita melihat bagaimana Tuhan hadir di hidup kita. Tetapi bukan itu yang menentukan Tuhan akan lebih menolong kita atau tidak. Saudara, bukan kerohanianmu kok yang menentukan Tuhan mencintaimu sedalam apa. Saudara, kalau ilustrasi, saudara lihat lampu, saudara punya lampu bolam di rumah, seterang apa? 5 watt, 12 watt, 10 watt, lampu sorot paling terang sekalipun saudara, itu mungkin bisa melambangkan iman kita. Ya, kita mungkin tekun, kalau kita yang sangat tekun, rajin berdoa, mungkin terang kita 50 watt, ya. Yang jarang berdoa, yang sering ketiduran dalam doa, ya, itu mungkin 5 watt atau 2 watt ya. Tapi saudara bawa 5 watt,
1 watt, 50 watt, 100 watt itu ke bawah terang matahari. Ada artinya? Enggak ada artinya. Terang Tuhan itu sudah cukup menerangi hidup kita. Bukan terang kita, perbuatan baik kita yang membuat Tuhan melihat kita baik dan terang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyelamatan Allah itu pada anugerahnya, bukan pada iman kita. Sehingga bila saudara bergumul dengan sebuah dosa, saudara bergumul dengan beban kehidupan dan saudara berteriak kepada Tuhan. Satu hal saudara, Tuhan mendengar erang, Tuhan mengerti kelemahan, anugerahnya melampaui kelemahanmu. Pertanyaan kita bisa lontarkan kepada Tuhan. Dan di dalam pertanyaan-pertanyaan itu biar kita semakin bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Puji Tuhan bahwa Dia tidak mendasarkan penyelamatannya pada iman kita. Sebab jika demikian, saya dan mungkin juga saudara tidak masuk kualifikasi. Dan yang ketiga saudara, kekuatan yang membuat kita bisa menjalani ketidakpastian adalah mengenai respon iman kita, ketaatan kita. Ketaatan kita saudara, itu berdasarkan bukan untuk memohon berkat, bukan untuk meminta pertolongan Tuhan, maka kita taat. Melainkan kita taat karena kita sudah menyadari anugerah Tuhan. Sehingga taat kita adalah taat karena syukur dan kasih. Bukan demi berkat dan pertolongan. Saudara perhatikan baik-baik. Kita berdoa sama Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Jangan berpikir semakin kita tekun, semakin kita dilindungi. Tidak seperti itu. Dulu sebelum saya percaya sama Tuhan, iman keluarga saya adalah iman yang penuh ketakutan, yang selalu banyak-banyak berdoa supaya dilindungi. Dan iman yang seperti ini tidak menenangkan, justru semakin mengkhawatirkan. Saya kurang berdoa enggak? Saya hari ini belum kasih sesajen loh. Pantesan aja enggak diberkati pekerjaannya, dan saudara ini menyesakkan dan enggak ada hubungan yang dekat. Yang seperti ini nggak mungkin membawa kita nyaman. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan melihat kita. Bukan ketaatan kita dulu, melainkan ketaatan Yesus yang membuat Tuhan melihat kita berharga. Sehingga Tuhan melihat kita bukan ingin ada sesuatu dari kita. Nah, saya sering memberikan ilustrasi seperti ini. Kalau kita ingin mengadopsi seorang anak di panti, saudara, kita nggak akan lempar pertanyaan, anak ini punya modal tabungan berapa? Anak ini nanti kalau disekolahkan dia sudah punya seragam belum? Anak ini nanti ada asuransi nggak? Kalau sakit siapa yang ngurus? Saudara, konyol kalau ada orang tua asuh yang mengadopsi anak lalu minta syarat-syarat seperti itu. Malah pengurus panti kan bilang, keliru Pak, keliru Bu. Justru dia nggak punya asuransi, dia nggak punya modal tabungan, dia nggak punya seragam. Makanya dia butuh bapak ibu menjadi orang tua asuh menyediakan itu buat dia. Saudara, Tuhan melihat kepada kita. Bukan melihat kita ini punya apa dulu, baru dia mau adopsi kita. Tuhan mengadopsi kita semata-mata dia punya kasih buat kita. Nah sekarang responnya, jika kita sadar ya, ada seorang anak diadopsi oleh orang tua asuh, disekolahkan, dikasih semua biaya. Bagaimana respon anak asuh ini dalam menikmati anugerah sekolah ini? Anak asuh ini tentu sewajarnya hatinya akan merespon dengan syukur, sehingga sekolah itu kan sekolah sebaik-baiknya. Nggak mungkin anak asuh ini kurang ajar kalau ada anak asuh yang berkata, Papa, Mama, kalau aku nggak diberikan HP terbaru, aku nggak mau sekolah. Nah saudara, ini namanya anak nggak tahu diri ya. Karena yang butuh sekolah itu siapa? Yang menyediakan itu siapa? Saudara, Tuhan melihat kita bukan menuntut ketaatan untuk mendatangkan berkat dan keselamatan. Ketaatan adalah semata-mata wujud kasih, dan di dalam ketaatan yang seperti inilah, itulah yang namanya relasi. Inilah hubungan perjanjian dengan Yahweh. Akulah Tuhan, Allah perjanjian. Aku mengasihimu bukan karena kamu taat, bukan karena kamu beriman. Orang Israel dan Musa sama-sama nggak punya imannya, tapi Tuhan menunjukkan anugerahnya. Saudara, dalam ketidakpastian hidup hari ini, Tuhan mengasihimu. Apakah engkau tetap punya kasih yang sama kepada Tuhan? Kasihmu di tengah situasi yang sulit ini justru menunjukkan pengenalanmu kepada Tuhan itu sebagai pemberi berkat. Apakah engkau melihat Tuhan memberi selamat oleh karena sesajenmu, karena doamu, karena perbuatanmu? Inilah ujian, inilah filter yang paling nyata. Saudara, biar kita taat karena kasih, bukan karena ingin berkat. Karena pemahaman kita sangat menentukan bagaimana kita meresponi situasi sulit hari ini. Yang terakhir saudara,
Ketiga hal ini. Yang pertama, bahwa pengenalan kita kepada Tuhan akan sangat menentukan rasa tenang kita di hadapan Tuhan. Tuhan lebih peduli kepada pertumbuhan iman kita, bukan sekedar kenyamanan kita. Yang kedua, bahwa Tuhan memberikan keselamatannya berdasarkan pada anugerahnya, bukan respon kita. Sehingga yang ketiga, ketaatan kita itu bukan untuk membeli anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan tidak bisa dibeli oleh ketaatan kita. Melainkan ketaatan kita semata-mata respon syukur dan kasih kita. Jika kita punya sikap seperti ini saudara, sesulit apapun, setidak pasti apapun, kita tidak sendirian menghadapi ini. Tahukah saudara, pertanyaan Musa dan pertanyaan orang Israel, pertanyaan kita dalam kehidupan, Yesus menjalaninya. Yesus menjalani ketidakpastian. Yesus menjalani penderitaan. Yesus ditinggalkan oleh Bapa di dalam doanya sekalipun. Eloi, Eloi lama sabachthani. Semua yang kita takutkan Yesus jalani. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan keselamatan yang paling utama, kedamaian yang paling kita nantikan. Kekekalan di surga. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi ini. Ada hal yang unik dari otak kita. Ternyata cara kita membaca saudara, itu kita cuma peduli kepada huruf pertama dan terakhir. Huruf yang di tengah itu boleh dibolak-balik, diputar-putar. Selama huruf pertama dan huruf terakhirnya berada di posisi yang benar, maka kita bisa membaca dengan tepat. Contoh ya, coba saudara lihat slide ini. Coba kita baca sama-sama ya. Baca sama-sama coba ya. 2, 3. Otak kita tidak membutuhkan apapun lagi untuk mengerti. Ya, saudara lanjutkan. Saudara bisa baca? Untuk mengerti maksud dan isi dari sebuah kalimat. Huruf yang lain boleh diputar balik dan teks tetap bisa terbaca. Saudara bisa baca? Hebat saudara. Saudara TK di mana? Kok bisa lulus? Sogok berapa? Ini siapa yang ngajarin cara membaca kamilat jadi kalimat? Siapa yang ngajarin cara baca mengerti jadi mengerti? Saudara, inilah uniknya otak kita. Kita cuma peduli huruf pertama dan terakhir. Di tengah boleh bolak-balik, nggak apa-apa. Saudara, saya mau memakai ini untuk mengilustrasikan bahwa jika hidup kita ada Tuhan dan diakhiri dengan Tuhan, di tengah-tengah pergumulan hidup kita, apapun yang terjadi, saudara, hidup kita bisa kacau balau dan seperti kita nggak bisa baca. Apa arti hidupku? Makna hidupku ini apa? Aku nggak mengerti lagi mau kemana. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tetap bisa membaca hidup kita. Hidup kita terbaca, bukan oleh pemahaman dan penglihatan kita yang terbatas, tapi oleh anugerah dan kedaulatan Tuhan yang tak terselami. Hidup kita terbaca jika kita tetap berada di dalam anugerah Tuhan. Inilah cara Tuhan menjawab orang Israel dan Musa, dan inilah jawaban Tuhan buat kita. Akulah Tuhan. Hidup kita apapun yang terjadi, Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan menolong kita. Mungkin tidak seperti yang kita bayangkan waktu, cara, dan rupanya. Tapi pada akhirnya, jika kita setia di dalam iman, percaya kepada Tuhan yang menopang kita, yang sudah menjalani yang kita jalani, di akhir hidup kita akan melihat, dialah Tuhan, akulah Tuhan, firman Tuhan. Dan hidup kita tetap akan terbaca. Inilah rahasia kekuatan di dalam percaya kepada Allah penyelamat kita. Punyakah saudara anugerah, pemahaman, iman yang demikian? Tuhan tahu susah. Bawa itu ke hadapan Tuhan. Tuhan tahu lemahmu. Engkau bukan orang paling suci. Tapi anugerah Tuhan tidak ditentukan oleh kesucian. Mari, datang dengan semua kerapuhan kelemahan. Datang. Dia menunggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kata-kata kami mungkin terbatas untuk menggambarkan perasaan kami, kelemahan kami, dosa kami, ketidakkonsistenan kami. Tapi anugerah-Mu Tuhan melampaui kata-kata. Roh Kudus berdoa untuk kami, bahkan dengan kata-kata yang tak terucapkan. Dan di dalam pemahaman inilah Tuhan, kami beroleh iman di tengah ketidakpastian hidup. Kami punya Tuhan penyelamat. Kami mau punya iman yang seperti ini, yang menghasilkan kekuatan untuk kami menjalani ini. Kami tahu Tuhan akan mendatangkan kebaikan yang tertinggi. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita menyatakan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita yang percaya kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat terkasih, kita bersyukur untuk firman Allah yang sudah kita dengarkan hari ini, yang makin membawa kita mengenal lebih dalam siapakah Tuhan yang menyelamatkan kita. Sebagai respon syukur, mari kita membawa persembahan kita. Khusus pada minggu ketiga, jemaat diingatkan untuk diberikan kesempatan memberikan persembahan untuk pelayanan misi dan diakonia gereja kita. Bisa ditransfer melalui nomor rekening gereja atau langsung dibawa ke gereja. Mari kita nyanyikan pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu.
kita bawa persembahan kita dan bersyukur pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di masa pandemi. Tuhan terus menolong situasi sulit jemaat yang menghadapi pergumulan kesehatan, perekonomian, pekerjaan, studi online anak-anak kita. Tuhan terus kuatkan iman jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah dan rahmat-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini kita akan membawa persembahan di mana yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, akan kupersembahkan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk ladang Tuhan, di mana kami beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur karena Engkau telah memelihara keluarga kami Tuhan, kesehatan kami Tuhan, dan pergumulan perekonomian yang kami rasakan saat pandemi ini Tuhan, Engkau telah memelihara kami semua Tuhan, sehingga kami dapat hidup layak untuk terus bisa beribadah online ini Tuhan, karena kasih setia-Mu yang selalu memberi kekuatan bagi keluarga kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersyukur untuk HUT RI ke-75 tahun oleh kemurahan Tuhan. Doakan di masa pandemi ini seluruh bangsa kita tetap hidup dalam semangat kesatuan, supaya pemerintah dan rakyat bersatu padu menghadapi tantangan dan kesulitan khususnya ekonomi dan kesehatan para pasien COVID-19 dengan kuasa pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur di mana bangsa dan negara kami pada tahun ini Tuhan merayakan ulang tahun yang ke-75, di mana masa pandemi ini Tuhan masih berlangsung di negara kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri kuserahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di mana di masa pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau yang akan melalukan pandemi ini Tuhan, dan kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami Tuhan, di mana yang terus merosot Tuhan, kiranya Engkau akan menopang perekonomian bangsa kami Tuhan. Untuk pemerintah Tuhan yang mengatur bangsa ini Tuhan, kiranya berkati mereka Tuhan, biarlah bisa mengatasi segala situasi pada pandemi ini Tuhan. Kiranya di mana masa pandemi ini Tuhan sangat dirasakan semua negara Tuhan, khususnya bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang sekarang mengalami sakit karena COVID-19 ini Tuhan, Engkau juga akan menopang mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat sekalian, demikian semua rangkaian ibadah online kita telah usai. Kehadiran dan berkat Tuhan lewat firman Allah kiranya menguatkan kita untuk kita kembalikan segala hormat dan pujian. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah yang esa, Hosana, sumber berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari terimalah berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, keselamatan, pengorbanan, pendampingan dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan, hikmat, pertumbuhan dari Allah Roh Kudus, kiranya menopang, mendampingi, menjaga kita di tengah ketidakpastian hidup ini, sampai hidup kita semakin serupa dengannya, dan kita bertemu lagi muka dengan muka dalam kekekalan nanti. Amin. Blessing song. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau.
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ibadah selesai saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diminta perhatiannya sebentar, kita akan mendengarkan pengumuman kita. Dan untuk pengumuman yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkatnya kita boleh merayakan HUT RI ke-75 tahun melalui karya-karya kita sekalipun di masa-masa pandemi sekarang ini. Kiranya apa yang boleh kita lakukan boleh menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk pengumuman yang kedua, jemaat tetap diharapkan untuk mengikuti kebaktian online pada hari Minggu jam 9 pagi dan untuk persekutuan doa Rabu jam 7 malam. Dan untuk pengumuman yang ketiga, jemaat dihimbau tetap untuk mengikuti program hebat baca Alkitab 2 pasal setiap hari. Dan untuk pokok pengumuman yang keempat, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi jemaat yang telah turut ambil bagian di dalam mendukung pelayanan misi melalui persembahan diakonia pada minggu ketiga. Dan untuk pengumuman yang terakhir, sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh jemaat, kita mematuhi peraturan pemerintah di dalam pencegahan wabah COVID. Kita tetap menggunakan masker, kita tetap menjaga jarak, dan tetap rajin mencuci tangan. Dan kalau tidak ada kepentingan-kepentingan lain yang mengharuskan kita keluar rumah, diharapkan tidak keluar rumah. Sekian, terima kasih. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya.